You think your wife can hear you? Maybe I'm wrong. You're going to die. I'm going to need a gun. Who is this? The Marquis de Gramont. Just kill him. Goes out to you, Mr. Wick. And remember, there is nowhere to run, Mr. Wick. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moviesku. Akhirnya, John Wick menemukan jalan untuk mengalahkan High Table. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kebebasannya, John harus menghadapi musuh baru dengan dukungan sindikat yang kuat di seluruh dunia, serta melawan sebuah kekuatan yang mampu mengubah teman lama menjadi seorang musuh. Kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film aksi menegangkan yang berdurasi cukup panjang dan seru untuk ditonton asal Amerika tahun 2023 yang berjudul John Wick Chapter 4. Film ini merupakan lanjutan dari John Wick Chapter 3 Parabellum tahun 2019 serta bagian keempat dalam seri film John Wick sebelum-sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Hart Stahelski dan diperankan oleh Keanu Reeves sebagai John Wick, Hiroyuki Sanada sebagai Shimazu Koji, dan Donnie Yen sebagai Ken, serta didukung oleh artis-artis Hollywood terkenal lainnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Film dimulai saat John sedang berlatih di dalam sebuah ruangan besar. Dan sesaat kemudian, King Bowery memasuki ruangan sambil membawa setelan jas baru yang akan dia berikan kepada John. Dia kemudian bertanya kepada John apakah dia sudah siap. Dengan tegas, John menjawab bahwa dirinya sudah siap. Adegan berpindah ke sebuah gurun di mana John sedang mengejar 3 orang penunggang kuda. John menembak mereka satu persatu. Dan ketika penunggang kuda terakhir terbunuh, John turun dari kudanya untuk menemui sang tetua. Sang tetua bertanya kepada John apa yang bisa dia bantu. John meminta cincin serta kebebasannya. Namun, sang tetua menjawab bahwa dia tidak lagi memiliki cincin itu serta memberitahu John bahwa meski dengan kematian dirinya, John tetap tidak akan bisa mengubah apapun. Dan High Table tetap akan memburu dirinya. Sang tetua juga menambahkan bahwa satu-satunya kebebasan atau kedamaian yang bisa didapat oleh John hanyalah kematian. Meski sang tetua berkata bahwa usaha John menemuinya sia-sia, namun John tidak berpikir demikian dan tetap membunuhnya. Kembali ke New York. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai The Harbinger memasuki Hotel Continental sambil membawa sebuah tas besar di tangannya. Dia menyerahkan sebuah amplop kepada Sharon dan meminta untuk bertemu langsung dengan sang manajer. Sharon kemudian menghubungi seseorang memberitahukan bahwa Harbinger akan naik ke atas. Di depan sang manajer yang bernama Winston, Harbinger memberitahukan bahwa atas perintah seseorang yang bernama Marquis, hotel itu telah dihukum. Dan Harbinger kemudian mengeluarkan sebuah jam pasir besar ke atas meja sambil mengatakan bahwa Winston memiliki waktu 1 jam untuk mengevakuasi seisi hotel. Selain itu, Harbinger juga memberitahukan bahwa 12 anggota High Table telah menandatangani surat keputusan yang memberi kekuasaan kepada Marquis untuk bertindak sebagai hakim, juri, sekaligus juga algojo. Winston dan Sharon segera pergi menemui Marquis di kantornya. Di dalam ruangan Marquis, mereka berdua juga melihat jam pasir yang sama di atas meja. Marquis kemudian menjelaskan tentang aturan yang harus mereka patuhi, serta menyalahkan Winston beserta hotel miliknya karena telah gagal dalam mengendalikan John Wick. Meski Winston mengatakan bahwa dia berhasil menembak John, namun Marquis menertawakannya, sambil berkata bahwa John Wick masih hidup dan mencemari semua yang dia sentuh. Ketika butiran pasir terakhir jatuh, Hotel Continental seketika meledak, dan Winston hanya pasrah melihat hal tersebut. Marquis kemudian menegaskan bahwa hak istimewa Winston telah dicabut. Sambil mengarahkan pistol ke arah Winston, Marquis berkata bahwa dia tidak lagi membutuhkan pramutamanya dan secara spontan menembak Sharon. Dengan sedih, Winston mendekati Sharon yang saat itu mengembuskan nafas terakhirnya. Saat keluar dari kantornya, Marquis memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Kane. Sementara itu, di taman, seorang pria buta yang bernama Kane sedang duduk sambil memegang arloji dengan foto seorang gadis di dalamnya.
Dia sengaja datang ke tempat itu untuk mendengarkan seorang wanita muda memainkan biola di tengah kerumunan yang tak lain adalah putrinya sendiri. Tidak lama setelah itu, dia pergi menemui Marquis yang langsung memberinya sebuah nama. Kane sempat menjelaskan bahwa dia sudah pensiun dan tidak lagi berguna bagi High Table. Namun Marquis tidak mengizinkannya dan tetap memberikan sebuah kartu yang tertulis nama John Wick di kartu tersebut. Selain itu, Marquis juga mengingatkan bahwa hari ini Kane hampir saja melanggar kesepakatan karena berada terlalu dekat dengan putrinya. Karena mengetahui John Wick dan Kane adalah mantan rekan, Marquis mengancam akan mengambil nyawa putrinya jika tidak mau menjalankan tugas untuk membunuh John Wick. Mendengar ancaman tersebut, Kane tidak punya pilihan dan bersedia untuk melaksanakan tugas serta melayani kemauan Marquis yang merupakan kepanjangan tangan dari High Table. Di Jepang, terlihat seorang pria yang dikenal sebagai Tracker sedang berjalan bersama seekor anjing peliharaannya. Dia kemudian memasuki Hotel Osaka Continental dan disambut oleh seorang resepsionis yang bernama Akira. Meski hotel ini tidak memperbolehkan hewan peliharaan ikut masuk, namun Akira membuat pengecualian setelah mengetahui bahwa anjing itu adalah hewan terapi emosi. Sesaat kemudian, Akira berjalan bersama ayahnya yang bernama Koji yang juga menjabat sebagai manajer hotel tersebut. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Hotel Continental New York, Akira mengkhawatirkan keputusan ayahnya itu karena telah menerima John Wick di hotel mereka. Namun Koji meyakinkan putrinya untuk tidak perlu khawatir dan dia akan menyambut High Table dengan hangat jika mereka datang berkunjung. Setelah Akira pergi, Koji pergi menemui John di atap. Koji berkata bahwa membunuh tetua adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan sebagai balasannya, mereka menghancurkan Hotel Continental New York sebagai bukti keseriusan High Table. Meski mengetahui risiko yang sama juga akan menimpa hotel miliknya, namun Koji menegaskan kepada John bahwa persahabatan mereka lebih penting dari apapun. Di lobi, ketika Tracker sedang melihat sketsa John, dia dikejutkan dengan kehadiran orang-orang yang mencurigakan. Dia kemudian menyadari bahwa orang-orang itu adalah anak buah Marquis. Di meja resepsionis, Akira menyambut kedatangan mereka. Dan dengan perasaan sedikit khawatir, dia mengiyakan permintaan mereka untuk bertemu dengan ayahnya. Setelah menyuruh mereka untuk menunggu di kursi tamu, Akira memerintahkan bawahannya untuk mengevakuasi semua orang secara diam-diam. Dia juga segera menemui ayahnya untuk memberitahukan informasi tersebut. Koji segera pergi dan menyuruh Akira tetap tinggal bersama John. Di bawah, Koji memerintahkan anak buahnya untuk bersiap sebelum menemui utusan Marquis. Di lobi, tangan kanan Marquis yang bernama Chidi yakin bahwa hotel telah memberikan layanan kepada John dan meminta Koji untuk memberi mereka akses penuh atas hotel tersebut. Koji setuju asalkan mereka semua menyerahkan senjata yang mereka bawa. Dengan kesal, Chidi memperingatkan Koji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Hotel Continental New York dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Osaka Continental. Mendengar ancaman itu, Koji tetap dengan keputusannya dan tetap menyuruh mereka untuk menyerahkan senjata. Tiba-tiba, Ken datang dan menyapa Koji. Setelah membicarakan tentang persahabatan serta kabar putri mereka masing-masing, Ken memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa menentang High Table. Namun, Koji memberitahu Ken bahwa dia sangat mementingkan rasa persaudaraan. Chidi berteriak kepada mereka berdua, sambil menegaskan bahwa atas perintah Marquis, hotel milik Koji akan diambil alih secara paksa. Koji menolak dan segera memadamkan lampu, yang kemudian kembali menyala diiringi dengan kedatangan anak buahnya yang mengepung tempat tersebut, sambil mengarahkan panah ke arah semua orang. Kane memperingatkan Koji untuk tidak bertindak gegabah dan meninggalkannya pergi. Sementara Chidi beserta anak buahnya tidak terlihat khawatir dengan pengepungan tersebut. Saat orang-orang Chidi mulai maju, anak panah dilepaskan dan hanya menewaskan satu orang. Anak buah Koji yang lain mulai bersiap. Chidi memberi perintah untuk menyerang dan pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertarungan ini terlihat bahwa Chidi beserta orang-orangnya merupakan lawan yang tangguh dan dengan mudah mengalahkan anak buah Koji. Saat Koji mulai bertarung melawan Chidi, terlihat jelas bahwa setelan yang mereka pakai tidak tertembus peluru. Meski begitu, Koji tetap masih bisa membunuh orang-orang Chidi menggunakan katana miliknya. Pertarungan terhenti sejenak. Chidi dan Koji saling menodongkan senjata. Koji mencoba menyuruh Chidi untuk pergi. Namun Chidi hanya menurunkan senjatanya diikuti dengan kedatangan pasukannya yang datang mendekat.
Merasa terpojok, Koji memerintahkan untuk mundur. Sementara Chidi memerintahkan pasukannya untuk mengamankan hotel dan menemukan John. Di atap, saat Akira sedang berbicara kepada John, bawahannya datang dan memberitahukan bahwa hotel telah diserang. Akira bersiap dan John juga mengeluarkan pistol miliknya. Tiba-tiba mereka diserang serta diberondongi tembakan. Setelah berhasil berlindung, mereka kemudian mulai membalas. John mulai bertarung jarak dekat sambil menembakkan pistol miliknya. Sementara Akira melompat ke arah para penyerang dan membunuh mereka satu persatu. Meski sempat tertembak, namun John ternyata juga menggunakan setelan anti peluru. Awalnya, John sempat kesulitan mengalahkan para penyerang. Namun setelah mengetahui titik lemah berada di leher, dia akhirnya bisa menghabisi mereka semua. Di bawah, Ken yang buta berhasil melumpuhkan beberapa orang anak buah Koji, serta mampu menghindar dari serangan-serangan panah. Sementara Koji yang berusaha melarikan diri terus dihadang oleh orang-orang Marquis. Ken bersembunyi dan ketika orang-orang Koji mendekat, dia menghajar mereka sampai tidak sadarkan diri. John dan Akira turun ke lantai bawah. Mereka berdua masih terus bertarung. Meski melawan musuh yang tidak sedikit serta berbadan cukup tangguh, akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi mereka semua satu persatu. Saat sedang kelelahan, Akira tertembak oleh pasukan bertopeng, yang diikuti oleh kedatangan Koji yang datang untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Setelah menggandeng putrinya, Koji menyuruh John untuk kabur menuju stasiun. Meski John sempat menolak untuk pergi, namun Koji meyakinkannya bahwa ini adalah hadiah darinya. Dan Koji juga berpesan untuk membunuh sebanyak mungkin orang-orang Marquis saat dalam perjalanan. Saat berada di ruangan lain, John masih harus bertarung melawan pasukan bertopeng yang menghadang. Setelah berhasil mengalahkan mereka satu persatu serta mengambil salah satu senapan, dia kemudian disergap oleh orang-orang seukuran pemain basket dan berhasil membuat John terlempar. Saat sedang terjatuh, John mengambil nunchaku yang dia gunakan untuk menghajar orang-orang besar tersebut. Dan terlihat senjata itu sangat berguna bagi John serta dengan mudah dia menjatuhkan musuh-musuhnya sampai tidak tersisa. Saat John mulai berjalan, Ken datang mendekat sambil memegang sebuah pistol. Setelah saling meminta maaf, Ken mulai menembak. John berhasil bersembunyi serta mengambil pistol dan katana di lantai. Mereka pun mulai bertarung sambil menembak satu sama lain. Ken kemudian mengambil senapan dan menembakkannya ke arah John. John membalas tembakan sampai dia kehabisan peluru. Ken mendekat mencoba mencari tahu apakah John masih hidup. Sementara John sebisa mungkin untuk tidak bersuara. Karena tidak ada suara, Ken sempat mengira bahwa John sudah terbunuh. Namun ketika John berusaha mengambil sebuah pistol, secara tidak sengaja dia membuat sebuah suara. Dan Ken kembali menyerangnya. Sesaat kemudian, John hampir dikalahkan. Namun dia diselamatkan oleh tembakan yang diarahkan ke arah mereka berdua. Yang ternyata itu adalah ulah tracker. Dan tembakan itu memberi kesempatan kepada John untuk melarikan diri. Di tempat lain terlihat sekumpulan wanita bertato sedang sibuk. Dan salah satu di antaranya menyerahkan sebuah map yang berisi sketsa wajah John. Setelah memberi stempel dan menelepon, di sebuah papan terlihat hadiah atas kematian John dinaikkan menjadi 20 juta dolar. Dan berita ini tersebar luas di jalanan. Di taman, John harus masih melawan orang-orang Marquis. Saat dia berhasil mengalahkan mereka semua serta mengambil sebuah pin yang dipakai oleh salah satu musuhnya, seekor anjing terlihat menyergap salah satu penyerang dan terdengar suara tembakan yang membunuh penyerang lainnya. John terdiam dan melihat tracker mendekat ke arahnya. Meski dia tidak mengenalnya, namun John mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang pemburu hadiah yang saat ini masih menganggap John sebagai seorang teman, mengingat hadiah untuk kematian John masih belum cukup baginya. Tracker tiba-tiba menembak orang yang mau menyerang John sambil berpesan agar John lebih berhati-hati. Sementara itu, ketika Akira dan Koji mencoba untuk keluar, dia dihadang oleh Ken yang meminta kepada Koji untuk memberitahu keberadaan John. Ken hanya ingin mendapatkan informasi John dan tetap akan membiarkan Koji beserta putrinya untuk pergi. Namun Koji menolak untuk mengkhianati sahabatnya dan lebih memilih untuk tetap bungkam meski dia harus melawan Ken. Setelah mendudukkan putrinya, Akira baru mengetahui bahwa ayahnya juga terluka dan sangat sedih melihat keputusan ayahnya tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Koji tetap maju mendekat ke arah Ken. Ken terus memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun Koji tetap dengan keputusannya untuk tidak mengkhianati sahabatnya. Pertarungan pedang pun dimulai. Terlihat mereka berdua memiliki keahlian yang hampir sama. Ketika Ken terlihat hampir dikalahkan, keadaan segera berbalik.
Dengan kecepatannya, Ken berhasil menusuk Koji dari belakang. Setelah melihat Koji semakin terluka, Ken meminta kepadanya untuk pergi saja. Namun Koji menolak. Dia tidak mau sahabatnya nanti dibunuh oleh Ken. Koji mencoba menyerangnya kembali. Tetapi dengan kondisinya yang seperti itu, Ken dengan mudah menusuk Koji untuk kedua kalinya. Dalam keadaan lemah, Akira bergegas menghampiri ayahnya, yang sesaat kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan putrinya tersebut. Dalam keadaan duka yang mendalam, Akira mencoba mengambil katana milik Koji. Namun Ken menghentikannya dan menyuruh Akira untuk tetap hidup serta akan menantikannya begitu Akira sudah siap menghadapi dirinya. Di stasiun, John memasuki kereta. Disusul Akira yang juga memasuki kereta dengan keadaan terluka. Melihat Akira datang sendirian, John mengetahui bahwa sahabatnya telah terbunuh. Akira mendekat sambil menanyakan siapa nama orang yang telah membunuh ayahnya, serta menyalahkan John karena secara tidak langsung membuat ayahnya terbunuh. Akira meminta kepada John untuk membalaskan dendam ayahnya, atau jika tidak, dia sendiri yang akan melakukan hal tersebut. Ketika tiba di stasiun berikutnya, Akira pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepada John. Di New York, ketika Winston sedang memandangi hotelnya yang telah hancur, King Baweri datang menghampirinya. Mereka berdua saling bercerita tentang hubungan Winston dan John di masa lalu. Winston berharap bisa berbicara lagi dengan John untuk menjelaskan siapa sosok Marquis yang sedang memburunya. Namun King Baweri masih bertanya-tanya mengapa Marquis tetap membiarkan Winston tetap hidup. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Tracker sedang duduk bersama Ken yang saat itu sedang menunggu untuk bertemu dengan Marquis. Ken memperingatkan Tracker untuk berpikir 2 kali sebelum membuat kesepakatan dengan Marquis. Namun Tracker tidak menghiraukannya. Di depan Marquis, Tracker memperkenalkan dirinya sebagai nobody. Dan dia mengajukan penawaran sebesar $25 juta hanya untuk menemukan John. Namun melihat tampangnya yang kurang meyakinkan, Marquis hanya mengejeknya. Tapi ketika perkataan Tracker berhasil menyinggung Marquis kemudian membuat tawaran $20 juta kepada Tracker. Tracker menaikkan harga, dan ketika mereka bersalaman, Marquis secara tiba-tiba menusuk lengan Tracker sambil menyuruhnya untuk membuat pilihan. Meski kesakitan, Tracker tetap berkomitmen pada tujuannya. Alih-alih mencabut pisau itu, dia malah menarik tangannya hingga membuat tangannya terbelah. Marquis segera menjabat tangan Tracker sebagai tanda kesepakatan mereka berdua untuk berburu serta membunuh John. Di depan makam Sharon, John datang untuk menemui Winston. Setelah saling menanyakan kabar serta turut berduka atas kepergian Sharon, John menanyakan tentang sebuah pin yang dia ambil sebelumnya. Winston menjelaskan bahwa lambang di pin itu milik Marquis de Gramont, yang diangkat oleh High Table dengan jaminan untuk membunuh John, serta diberi kemampuan untuk mengerahkan semua sumber daya milik High Table. Setelah mengetahui informasi itu, John berniat pergi ke Paris dan membunuhnya. Namun sebelum pergi, Winston mengingatkan bahwa percuma menghabisi Marquis karena High Table tidak pernah kehabisan sumber daya orang untuk menggantikannya. Dan John akan selalu diburu sampai dia berhasil terbunuh. Winston menyarankan agar melakukannya dengan cara yang cerdas, yaitu menantang Marquis untuk berduel dengan kesepakatan kebebasannya. Menyadari bahwa John tidak lagi di bawah High Table, Winston menyarankan agar John pergi kembali ke keluarganya di Berlin untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya itu dan mendeklarasikan tantangan kepada Marquis dengan mengatasnamakan keluarganya tersebut yang masih menjadi bagian High Table. John pergi ke Berlin untuk menemui keluarganya di dalam sebuah gereja tua. Setelah menyerahkan seluruh senjatanya, John menghadap pendeta meminta untuk menemui sang kepala keluarga. Tanpa basa-basi, pendeta itu langsung menembak John sampai membuatnya terpental. Pendeta itu juga memuji setelan John yang dapat menahan tembakannya. Di luar, Tracker memberitahu Marquis bahwa dia telah menemukan John, dan Marquis memerintahkannya untuk segera menghabisi John agar dapat menerima imbalan dari kesepakatan mereka berdua sebelumnya. Di dalam, tangan dan leher John telah terikat, serta dikelilingi seluruh keluarga. Seorang wanita yang bernama Katia menyambut John dengan perasaan marah. John mengenal wanita itu sebagai putri sang kepala keluarga ini. John meminta kepada Katia untuk bisa bertemu dengan sang kepala keluarga. Dengan marah, Katia menjelaskan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Marquis setelah John menembak kepala sang tetua di gurun. Katia juga menambahkan bahwa dia terpaksa harus berlutut di depan pria yang membunuh ayahnya tersebut.
Mengetahui bahwa mereka berdua mempunyai musuh yang sama, Jon menawarkan diri untuk bisa saling bantu. Meski Katia sempat pesimis, namun setelah Jon menjelaskan bahwa dia akan menentang Marquis dalam duel asalkan dia bisa diterima kembali dalam keluarga, serta menggunakan simbol keluarga supaya duel yang diusulkan dapat disetujui oleh High Table. Setelah berpikir sejenak dan mendapat masukan dari si pendeta, Katia setuju menjadikan Jon sebagai anggota keluarga Ruska Roma. Dengan syarat, Jon harus membunuh orang suruhan Marquis yang telah menembak kepala ayahnya yang bernama Kila Harkan, serta membawakan bukti kematiannya. Dengan semangat, Jon setuju melakukan pekerjaan itu. Namun dia meminta kepada Katia untuk diantarkan ke kediaman targetnya tersebut. Jon kemudian dibawa oleh seseorang yang bernama Klaus dengan tangan terikat. Klaus menyerahkan sepucuk surat dari Katia yang isinya bahwa keluarga Ruska Roma telah menyerahkan Jon secara percuma demi keselamatan diri mereka sendiri. Jon mengira bahwa Harkan telah menunggu dirinya. Namun Harkan memberitahu bahwa bukan dia yang menantikan Jon, namun orang suruhan Marquis yang bernama Kane yang sudah memperkirakan kedatangannya ke tempat ini. Setelah Jon dan Kane saling menyapa, Jon menyalahkan Kane karena telah membunuh Koji, serta akan membuat perhitungan demi membalas kematian sahabatnya itu. Harkan tertawa mengetahui ada perselisihan antar teman lama di depannya. Dia menodong Jon berniat untuk membantu Marquis. Namun, Kane menodong Harkan balik serta menghentikan niatnya itu dengan berkata bahwa membunuh Jon adalah tugas yang diberikan Marquis kepada dirinya. Tiba-tiba, Tracker ikut bergabung sambil memperkenalkan dirinya kepada Harkan sebagai nobody. Dan setelah Harkan mempersilahkan Tracker duduk, Tracker memberitahu Harkan tujuannya adalah untuk John Wick. Suasana di meja mulai memanas, karena mereka bertiga sama-sama ingin membunuh Jon. Harkan kemudian mengadakan permainan kartu untuk memutuskan siapa yang berhak menghabisi nyawa Jon. Ketika permainan seperti akan dimenangkan oleh Tracker, Harkan membuka kartunya yang entah bagaimana dia memiliki 5 jenis kartu. Meski semua orang mengetahui Harkan telah curang, namun Harkan merasa percaya diri bahwa dia yang berhak memutuskan. Dan ketika dia mau berdiri, Jon langsung menyerangnya dengan kartu. Diikuti anjing Tracker yang juga mulai menerkam. Selanjutnya, saling tembak pun tak terhindarkan. Sambil duduk, Kane menembaki orang-orang. Sementara Jon menghajar anak buah Harkan satu persatu. Harkan sendiri mulai melarikan diri meninggalkan perkelahian itu. Namun, Jon masih sempat menembak Harkan dan mengenai bokongnya. Setelah mengalahkan beberapa orang yang menghalangi, Jon mengejar Harkan. Sementara di belakangnya, Kane masih terus bertarung. Jon memasuki ruang dansa dengan gerakan slow motion. Dia mencoba terus mengejar Harkan yang masuk ke tengah kerumunan. Sejenak, Harkan berhenti sambil melihat ke arah Jon yang menghabisi anak buahnya satu persatu. Di sisi lain, Tracker juga menghajar orang-orang dengan tangan kosong bersama anjingnya yang menerkam musuh-musuh mereka. Sementara Kane menarik pedang miliknya yang kemudian dengan kecepatannya menghabisi semua orang di depannya. Di kerumunan, Jon mendekati Harkan dan mereka memulai pertarungan tangan kosong. Ternyata Harkan bukan lawan yang mudah. Meski memiliki tubuh yang gempal, namun dia dengan mudah menghajar Jon tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Harkan menarik Jon ke atas. Setelah membuat Jon berdiri, Harkan menendangnya sampai membuat Jon terjatuh keras ke lantai bawah. Sekilas, Jon terlihat sudah tidak berdaya. Tetapi dia segera berdiri kembali. Harkan yang frustasi memerintahkan bawahannya segera menghabisi Jon. Meski kelelahan, namun Jon dengan mudah menghabisi orang-orang yang menghadang. Harkan juga turun dan terlihat Jon dengan mudah dia kalahkan. Saat Jon mulai terpojok, dia memanfaatkan sedikit kelengahan musuhnya itu dengan segera menusuk leher Harkan dengan sebuah pin di sakunya. Dan keadaan mulai berbalik. Jon menghajar Harkan habis-habisan yang terlihat seperti adegan Smackdown. Jon memukul wajah Harkan terus-menerus sampai membuatnya tidak bergerak. Orang-orang kembali berdatangan dan menyerang Jon. Seperti pertarungan sebelumnya, Jon dengan mudah menghabisi mereka semua. Namun Harkan terbangun dan segera berlari menjauh. Dan Jon mengejarnya kembali sampai melemparkan sebuah kapak yang mengenai bokongnya lagi. Ketika Harkan kesakitan, Jon menendang Harkan sampai membuatnya terjatuh dengan keras ke lantai bawah.
Setelah yakin Harkan telah tewas, John mengambil gigi emas milik Harkan sebagai cenderamata dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di luar, saat John sedang berjalan, Tracker membidik John dengan senapannya. Ketika dia akan menembak, Ken menghentikannya sambil mengatakan bahwa John adalah miliknya. Tracker bersimpati melihat keadaan Ken yang mengira bahwa Marquis telah membuat matanya buta. Namun, Ken menjelaskan bahwa dia dengan sukarela menyerahkan kedua matanya itu sambil meninggalkan Tracker pergi. Di gereja, setelah mengetahui kematian Harkan, Katia segera melakukan inisiasi untuk menerima John kembali ke dalam keluarga Ruska Roma. Bersama dengan Katia, John diberi tato simbol keluarga di tangannya. Dan sambil meminum segelas vodka, Katia mengatakan bahwa seluruh keluarga Ruska Roma mendukung tantangannya. Di tempat lain, Winston memasuki sebuah ruangan galeri untuk menemui Marquis, yang sedikit terkejut dengan kehadirannya. Winston memberikan surat tantangan dari John dengan mengatasnamakan keluarga Ruska Roma. Marquis sempat menolak tantangan itu. Namun setelah Winston menjelaskan tentang kemuliaan yang akan Marquis dapatkan di depan High Table ketika berhasil menghabisi John dalam duel, Marquis menerima tantangan tersebut, sambil menanyakan apa yang didapat John ketika memenangkan duel. Winston mengatakan bahwa John menuntut kebebasan tanpa syarat dari semua kewajiban pada High Table. Winston juga menambahkan bahwa sebagai pendamping, dirinya juga menuntut agar nama baiknya di hadapan High Table dipulihkan kembali, serta hotel miliknya yang telah hancur supaya bisa dibangun ulang dengan dibiayai sepenuhnya dari High Table. Setelah tempat dan waktu pertemuan membahas peraturan duel ditentukan, Winston mulai berjalan pergi. Marquis kemudian mengingatkan bahwa sebagai pendamping atau sponsor, selain bisa mendapat keuntungan dari kemenangan, Winston juga terancam akan dimakamkan di samping makam John jika mereka berdua berhasil dikalahkan. Di suatu tempat, John datang untuk menghadiri pertemuan. Dan di tempat tersebut, John sudah ditunggu oleh Winston, Marquis, dan Ken. Sementara Harbinger menjadi penengah di pertemuan itu. Setelah berbicara panjang lebar, mereka semua sepakat bahwa duel akan dilakukan besok hari saat matahari terbit, dengan peraturan tanpa ampun. Serta duel akan dilakukan dengan menggunakan pistol dari jarak tembak sejauh 30 langkah. Dan jika masih belum ada yang menang, maka yang berduel akan semakin mendekat setiap 10 langkah. Sampai nantinya hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Namun sesaat kemudian, John dikejutkan dengan keputusan Marquis yang menunjuk Ken sebagai wakilnya dalam duel. Dan hal ini sedikit membuat John kecewa. Tapi Harbinger menyetujui keputusan tersebut, serta mengumumkan kepada mereka semua jika John menang, maka dia akan bebas dari semua kewajiban kepada High Table. Dan Winston sebagai pendampingnya, selain nama baiknya akan dipulihkan, dia juga akan mendapatkan kembali hotel miliknya. Sebaliknya, jika Marquis menang, John dan Winston akan mati secara bersamaan. Harbinger juga menambahkan jika salah satu tidak dapat hadir, maka akan dianggap kalah. Sambil berjalan pergi, Winston memberikan alamat tempat bermalam yang aman kepada John sebelum duel besok hari dilaksanakan. Sementara di meja, Ken sempat menolak keputusan Marquis tersebut. Namun, Marquis menjanjikan kepada Ken bahwa dia dan putrinya akan dibebaskan, serta menjamin tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh mereka berdua. Sebaliknya, jika Ken menolak, maka putrinya lah yang akan mendapatkan konsekuensinya. Malam harinya, John pergi ke gereja untuk mendoakan istrinya yang telah lama tiada. Sesaat kemudian, ketika John berbalik, Ken sudah duduk di belakangnya. Mereka kemudian bercerita tentang kenangan mereka di masa lalu, saat masih menjadi teman satu tim. Ken kemudian bercerita bahwa ketika putrinya lahir, dia ingin segera pensiun. Namun pada kenyataannya, dia tetap tidak bisa dan masih terus terikat dengan High Table. Meski mereka berdua teman lama, namun jika harus memilih, Ken memutuskan lebih baik membunuh John daripada kehilangan putrinya yang tidak berdosa. Dan meski John sempat bersimpati terhadap temannya tersebut, namun dia tetap dengan keputusannya sambil berpamitan dan meninggalkan Ken pergi. John kemudian pergi ke alamat yang diberikan Winston. Dia masuk ke dalam sebuah stasiun bawah tanah yang terlihat seperti sudah tidak terpakai. Setelah menunggu sebentar, sebuah kereta datang dan bersama Winston, King Bowery keluar sambil membawa satu set setelan baru yang lebih bagus dari yang dia berikan sebelumnya. Sementara itu, di puncak menara Paris, terlihat para wanita sedang sibuk melakukan kegiatan mereka masing-masing. Di papan tulis, terlihat harga untuk John dinaikkan menjadi sebesar 26 juta dolar. Dan di ruang lain, terlihat seorang wanita sedang mengumumkan berita itu melalui siaran radio, yang terdengar oleh orang-orang yang segera bersiap melakukan perburuan sebelum batas waktu duel dilaksanakan.
Setelah mereka bertiga bersiap, King Bowery memberikan sebuah pistol yang langka dan sangat bagus dalam pertempuran jarak dekat. Kemudian dia mengantarkan John dan Winston menggunakan sebuah speedboat melalui terowongan bawah tanah sambil membicarakan tentang apa yang akan diukir pada batu nisan mereka masing-masing. Tidak beberapa lama mereka tiba di tempat tujuan, dan John sendirian naik ke atas menuju lokasi duel sebelum matahari terbit. Di Menara Paris, para wanita mendapat telepon tentang kemunculan John di jalanan. Dan mereka segera mengumumkan lokasi John melalui radio sebelum memutar musik untuk memberi semangat kepada para pemburu. Di jalanan, John mulai dikelilingi oleh banyak pria yang datang dari segala arah. Dan mereka semua terlihat sudah tidak sabar untuk menghabisi John. Sesaat kemudian, pertarungan sadis jalanan pun dimulai. Saat menghajar dua orang pertama, dia ditabrak oleh sebuah mobil yang membawanya terus melaju sambil menembak John yang terjebak di kap depan mobil. John membalas dan sang supir terbunuh sehingga mobil kehilangan kendali yang kemudian menabrak mobil yang terparkir. Mobil lain datang dan hampir menabraknya. Setelah menjatuhkan kedua orang di dalamnya, John mengeluarkan supir yang terbunuh serta mengambil mobil itu, sambil menyeret dan menabrak seorang pria yang mencoba menyerangnya kembali. Dari dalam mobil, John masih bisa menghabisi para pria yang datang dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, sang penyiar radio memberikan informasi terbaru tentang lokasi John yang berhasil lolos dari para pemburu sebelumnya. Di kejauhan, terlihat tangan kanan Marquis sedang melaju bersama beberapa rombongan mobil di belakangnya, menuju ke lokasi John berada. Dia mencoba menghadang mobil John dari depan, dan berhasil mengenai samping mobilnya serta membuat mobil itu berputar sebentar sebelum berhasil melaju kembali. Di tengah jalan, John dihadang oleh para pemburu yang terus menembakinya. John kemudian mengelilingi para pria itu beberapa kali sambil membalas tembakan ke arah mereka. Namun sesaat kemudian dia ditabrak dengan keras sampai membuat mobilnya terbalik. Sang penyiar radio terus memberi semangat kepada para pemburu. Sementara itu, John segera keluar dari mobil. Para pemburu yang menabraknya mulai mendekat. Saat mereka semakin dekat, John segera menghabisi mereka semua satu persatu. Tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil, yang kemudian Chidi keluar dari mobil itu sambil menembak ke arah John. John segera berlari menjauh, namun Chidi terus mengejarnya sambil berbalas tembak antara mereka berdua. Ketika pistolnya terlepas, Chidi segera menyerang John dengan tangan kosong. Ternyata Chidi ini juga merupakan petarung yang hebat dan berhasil membuat John kewalahan. Namun ketika dia mulai menyerang lagi, John segera menangkap lengannya serta berhasil membuat Chidi tertabrak sebuah mobil sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Pemburu lain berdatangan dan John segera berlari ke tengah jalanan. Perlawanan John sedikit terbantu oleh mobil-mobil yang melaju, yang secara tidak sengaja menabrak para pengejar di belakangnya. John memanfaatkan kesempatan itu untuk menembaki para pemburu tersebut. Ketika Chidi berhasil menabrak John untuk kedua kalinya, Tracker datang. Sambil mempersiapkan senapan miliknya, dia menelpon Marquis untuk memberitahu bahwa John sudah semakin dekat ke tempat tujuan. Sementara itu, John masih terus melempari orang-orang ke arah mobil yang melaju. Setelah menutup teleponnya, Tracker menembak ke arah John yang untungnya hanya mengenai orang yang sedang bergelut dengan John. Tracker segera mengeluarkan anjingnya bersamaan dengan Chidi yang mulai mendekat ke arah John yang sedang terjatuh. Ketika Chidi hampir menembak John, anjing Tracker segera menyerang tangannya, yang sesaat kemudian melemparkan anjing itu ke arah mobil yang melaju. Memanfaatkan kesempatan itu, John bergegas melarikan diri menggunakan sebuah sepeda motor. Sementara Marquis mendengarkan update berita dari siaran radio bahwa John berhasil melarikan diri dan semakin dekat dengan tempat tujuannya. Di jalanan, pelarian John dihadang oleh beberapa mobil yang menutup jalur jalannya. John berbalik dan melepaskan motornya ke arah para penghadang, sebelum pergi memasuki sebuah gedung yang kosong. Di dalam gedung ini, John sedikit mendapat keuntungan, yang mana dia berhasil melenyapkan para pemburu satu persatu dengan memanfaatkan ruang-ruang gelap untuk bersembunyi dan memberikan serangan-serangan kejutan ke setiap pemburu. Tracker juga memasuki gedung itu bersama dengan anjing miliknya. Sementara John masih terus menghabisi para pemburu. Marquis menelepon Tracker dan menanyakan berapa harga yang harus dibayar. Tracker menaikkan bayaran menjadi 35 juta dolar tanpa adanya ruang untuk negosiasi. Marquis menjadi sangat marah. Sementara Tracker juga mulai menghabisi para pemburu yang mengejar John bersama dengan anjing kesayangannya.
Marquis kembali menelpon, namun tracker kembali menaikkan harga menjadi 40 juta dolar untuk layanan yang dia berikan. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Marquis mau tidak mau menyetujui tawaran tersebut. Namun berita itu bukan hanya untuk tracker. Di radio juga disiarkan bahwa harga untuk nyawa John dinaikkan menjadi 40 juta dolar, yang membuat para pemburu menjadi semakin banyak berdatangan. Setelah menghabisi 2 orang, John kemudian mengambil senapan yang telah dimodifikasi dan menggunakan senapan itu untuk menghabisi banyak penyerang yang terus memasuki gedung. Terlihat jelas bahwa para pemburu seperti tidak ada habisnya dan terus melakukan penyerangan terhadap John. Namun tanpa lelah, John juga terus membunuhi mereka semua satu persatu. Tracker juga datang dan mulai menembaki John. Setelah tidak terlihat lagi para pemburu di sekitar mereka, John dan Tracker secara tidak langsung memulai duel yang cukup sengit. Mereka berdua saling balas menembak secara bergantian. Sampai akhirnya John menerjang Tracker dan membuat mereka berdua sama-sama jatuh ke lantai bawah. Mereka berdua segera berdiri dan melanjutkan perkelahian dengan tangan kosong. Bersamaan Chidi memasuki gedung yang berusaha menemukan keberadaan John. Meski perkelahian sempat imbang, namun John berhasil mengunci Tracker sampai membuat dia hampir tidak bergerak. Sesaat kemudian, Chidi menemukan mereka berdua. Untungnya, ketika dia akan menembak, anjing milik Tracker menyerang Chidi. Sementara, John berhasil meraih pistol di lantai dan menodongkan pistol itu ke arah Tracker. Ketika Chidi berhasil lepas dan mencoba menembak anjing tersebut, John segera mengarahkan tembakan ke arah Chidi dan membuatnya terjatuh ke tangga dengan sangat keras. Tracker tersadar melihat kebaikan John telah menyelamatkan binatang kesayangannya tersebut. Belum sempat dia berterima kasih, para pemburu kembali berdatangan. Dan John segera kabur dengan melompat ke arah jendela dan terjatuh tepat di atas sebuah mobil terparkir. Melihat waktu hampir habis, John kembali berdiri dan berlari menuju anak tangga yang berjumlah ratusan. Sementara si penyiar radio terus memberi semangat kepada para pemburu bahwa hadiah yang dijanjikan akan segera hangus. Dengan kelelahan, John mulai menaiki anak tangga. Namun dia tersadar bahwa para pemburu sudah menunggu kehadirannya di tempat tersebut. Tidak ingin terlambat, John mulai menarik pelatuk pistol miliknya. Dan seperti dalam sebuah permainan, John harus mengalahkan beberapa orang untuk setiap level ketinggian tangga yang dia naiki. John harus membunuh dan terus membunuh sampai akhirnya dia tiba di puncak. Namun entah bagaimana, Chidi datang lagi menghadang John dan segera menendangnya dengan sangat keras sampai membuat John terjatuh menggelinding seperti bola. Chidi mengejar dan mulai menghajar John serta kembali melemparkan John hingga membuatnya jatuh ke anak tangga pertama. Melihat usahanya yang sia-sia, John hampir frustasi. Namun, Ken datang mendekat dan memberi semangat kepada John untuk segera menaiki anak tangga mengingat waktu yang tersisa hanya 3 menit. Mereka berdua mulai bekerja sama dan berjuang untuk mencapai puncak. John dan Ken menjadi salah satu combo yang mematikan, karena dengan mudah mereka menghabisi para pemburu yang menghadang. Setelah pertarungan yang cukup singkat, akhirnya mereka sampai di level Chidi berada. Sementara itu, di lokasi duel, Harbinger mulai meragukan kehadiran John. Dan terlihat di wajah Winston bahwa dia menjadi sangat khawatir. Kembali ke John. Ternyata, Chidi masih saja berhasil membuat John terjatuh. Sementara, Ken masih membereskan para pemburu yang tersisa. Ketika Chidi berjalan ke arah John sambil memegang pistol di tangannya, Tracker datang dan membidik mereka berdua. Namun upayanya itu dihentikan oleh anjing kesayangannya yang memberi tatapan memohon. Tracker memutuskan untuk menyelamatkan John sebelum Chidi menarik pelatuknya. Ken bergegas turun dan menodongkan pistolnya kepada Chidi. Tapi Chidi segera memperingatkan Ken tentang status dirinya serta keselamatan putrinya. Melihat Ken tidak berdaya, Chidi kembali mengarahkan pistolnya kepada John, yang segera dihentikan oleh Ken dengan pedang miliknya. Chidi membalas dengan mencekik leher Ken. Namun, Ken tidak kehabisan ide. Dia segera menusuk lengan Chidi menggunakan pensil di sakunya serta menghajarnya sampai membuat Chidi terjatuh. Mereka berdua bergegas menaiki tangga. Ketika Chidi yang terluka berusaha meraih pistol miliknya, Tracker datang dan anjing itu segera menyerangnya, tepat di area barang pusaka milik Chidi. Tracker yang marah setelah anjingnya nyaris terbunuh segera menghabisi Chidi serta meninggalkan anjing kesayangannya itu untuk meninggalkan kenangan terakhir kepada jasad Chidi. Akhirnya, combo ini sampai di puncak. Sambil berkata bahwa John berhutang padanya secepat kilat, Ken menusuk lengan John, yang kemudian memberikan sapu tangannya kepada John untuk lukanya tersebut. Mereka berdua tiba tepat waktu di lokasi duel bersamaan dengan Tracker yang juga datang ke tempat tersebut.
Saat berdiri di hadapan Harbinger, matahari mulai terbit dengan menampakkan wajah Marquis yang terlihat ketakutan. Sementara Tracker bersama anjing kesayangannya duduk di kejauhan untuk menyaksikan duel tersebut. Sambil tersenyum salut, Harbinger mulai mempersiapkan duel. John dan Kane maju mendekat. Setelah mengucapkan ikrar bersama, mereka berdua minum bersama para pendamping mereka masing-masing. Persiapan dilanjutkan. Setelah melepas setelan yang mereka pakai, para pendamping kemudian menyerahkan sebuah pistol antik kepada para jagoannya. Harbinger memberi perintah untuk mengambil posisi. Kane berkata kepada John, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Mereka kemudian melangkah dengan jarak sejauh 30 langkah. Setelah sampai, Winston mendekat untuk menyerahkan sebuah peluru kepada John, sambil menyuruhnya untuk menikmati keindahan matahari terbit untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Kane membungkam Marquis yang menyuruhnya untuk mengingat putri kesayangannya sambil memasukkan peluru ke dalam pistol miliknya. Kemudian mereka berdua bersiap. Suasana menjadi menegangkan. Bahkan anjing milik Tracker juga ikut tegang. Setelah Harbinger memberi pidato singkat, dia segera memberi aba-aba dan saling tembak pun terjadi. Namun keduanya hanya mengalami luka gores di bahu dan lengan masing-masing. Melihat keduanya masih berdiri, Harbinger memerintahkan untuk maju 20 langkah. Para pendamping kembali menyerahkan sebutir peluru ke masing-masing jagoannya. Dan setelah keduanya siap, aba-aba kembali diteriakkan diikuti dengan tembakan serentak kedua jagoan tersebut. John terluka di bahu, sementara Kane tertembak di perut sebelah kiri. Namun keduanya masih tetap berdiri. Kemudian mereka maju 10 langkah dan semakin mendekat. Peluru kembali diisi dan Winston berpesan untuk segera mengakhiri duel tersebut. Setelah mendengar mereka berdua saling berbalas pantun, suasana menjadi hening sejenak. Dan suara Harbinger terdengar keras saat memberi perintah yang direspon dengan cepat oleh Kane yang berhasil menembak John terlebih dahulu. Tepat mengenai perut sebelah kirinya. John mulai tersungkur ke tanah dan terlihat perasaan sedih di wajah Tracker saat menyaksikan kejadian tersebut. Dan Winston mulai pasrah dengan apa yang akan menimpa dirinya. Melihat John yang hampir tidak berdaya, Marquis mengambil inisiatif untuk menggantikan Kane. Dia mengambil sebutir peluru dan berjalan ke arah Kane. Setelah Kane memastikan keselamatan putri dan dirinya, dia menyerahkan pistol di tangannya kepada Marquis. Sambil berjalan ke arah John, Marquis memasukkan peluru ke dalam pistol miliknya. Dan John mulai bersiap akan kematiannya. Sebelum Marquis sempat melepaskan tembakan, Winston mencaci dirinya dengan berkata bahwa Marquis adalah bajingan sombong. Dan John masih belum melepaskan tembakan. Saat menoleh kembali ke arah John, dia terkejut ketika John telah melepaskan tembakan dan tepat mengenai kepalanya. Semua orang terdiam, dan Tracker sangat senang melihat akhir drama tersebut. John masih berusaha menahan rasa sakitnya, sementara Winston lega dengan akhir duel ini. Harbinger kemudian mengumumkan bahwa John telah bebas dari segala kewajiban kepada High Table. Sementara Winston pendampingnya akan mendapatkan semua keinginan yang dia ajukan sebelum duel dimulai. Selain itu, Kane bersama putrinya juga akan mendapatkan hal yang sama seperti yang didapat oleh John, yaitu kebebasan tanpa syarat dari High Table. Kane kemudian mendekati John. Setelah memanggil John dengan sebutan saudara, Kane mengakui bahwa dia berhutang jasa kepada John sebelum berjalan pergi dengan keadaan terluka. Tracker terharu melihat sikap kedua jagoan tersebut. Setelah bersusah payah berdiri, John meminta kepada Winston untuk diantarkan pulang. Dengan mata berkaca-kaca, Winston mengiyakan permintaannya. John mulai berjalan menuruni tangga. Sementara Winston hanya terdiam sedih melihat keadaan John yang terluka parah. Setelah berjalan sebentar, John berhenti untuk duduk termenung sambil mengenang kenangan indah saat bersama istri yang sangat dia cintai. Setelah menyebutkan nama istrinya Helen, John tertunduk dan terbaring di tempat itu juga. Adegan kemudian berpindah ke sebuah lokasi pemakaman di mana terlihat Winston bersama King Bowery berdiri di depan sepasang nisan yang bertuliskan nama John Wick beserta istrinya. Sebelum pergi, King Bowery menanyakan apakah John berada di surga atau neraka. Setelah Winston mengatakan siapa tahu keberadaan John di mana, King Bowery pergi. Dan Winston kemudian mendekat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada John. Dengan langkah berat, Winston juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film berakhir. Jadi, salah satu pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah
Jangan pernah menyerah dengan tujuan yang ingin kita capai. Selama kita terus berusaha dan berdoa, segalanya bisa terjadi. Sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika kalian ada kepikiran pesan lain dari film ini, lebih baik tuliskan pesan itu di bagian komentar, biar kita semua semakin pintar. Serta jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.